Shalom, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita ingin belajar lagi firman Tuhan. Mumpung saya masih sehat, mumpung saya masih bisa berbicara, saya manfaatkan kesehatan saya, perkataan saya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kalau saya sudah sakit, kalau saya sudah meninggal, saya nggak bisa lagi memberitakan kebenaran firman Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan hanya ingin mengingatkan, khususnya kepada orang Kristen, khususnya kepada hamba Tuhan, bahwa kita ini posisinya masih ada di dunia, belum ada di surga. Dan di dunia ini masih ada iblis. Kalau saudara baca di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, di situ dikatakan, sadarlah dan berjagalah, lawanmu iblis berkeliling untuk mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi kita masih di dunia ini. Sekalipun saudara sudah diselamatkan, tapi saudara masih belum di surga, masih ada di dunia. Iblis ingin mengambil keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada saudara. Saya sebagai hamba Tuhan hanya mengingatkan bahwa saudara masih ada di dunia, belum ada di surga. Keselamatan saudara bisa diambil kembali sama iblis. Ya, saudara yang kekasih, kalau kita baca di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, saya bacakan ya. Ini adalah tugas saya sebagai hamba Tuhan. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini tugas saya, saudara yang kekasih. Saya sebagai hamba Tuhan, tugasnya untuk mengingatkan, mengajar, menyatakan kesalahan supaya apa? Supaya kita jangan sampai gagal masuk surga. Ya. Nah, ini sangat penting. Ayat ini sangat penting bagi orang Kristen yang masih ada di dunia ini. Karena ini mengingatkan supaya kita jangan sampai kita jatuh dalam dosa. Kalau dosa saudara sudah dihapus sama Tuhan Yesus, maka saudara harus menjaga keselamatan itu. Jangan sampai kita jatuh lagi dalam dosa. Kalau saudara baca Yohanes 1 ayat 29, di situ dikatakan, lihatlah anak domba Allah yang telah menghapus dosa seisi dunia. Saudara masih di dunia. Dosa saudara sudah dihapus oleh Yesus di kayu salib. Kita harus melihat di situ. Lihatlah, dosamu sudah dihapus oleh Yesus di kayu salib. Kalau Yesus sudah menghapus dosa kita, maka tanggung jawab kita sebagai orang Kristen adalah menjaga supaya kita jangan jatuh lagi dalam dosa. Makanya saudara yang kekasih, saya ingin katakan, mumpung saya masih bisa berbicara, mumpung saya masih sehat, saya hanya mengingatkan bahwa saudara masih ada di dunia, belum ada di surga. Berarti saudara, keselamatan saudara masih bisa diambil oleh iblis. Ada dua macam orang Kristen yang gak ngerti masalah ini. Ya, sehingga keselamatan yang mereka sudah dapat diambil kembali sama Tuhan atau dicuri sama iblis. 1 Petrus 5 ayat 8, lihat, sadarlah dan berjagalah, iblis berkeliling ingin mencari orang yang dapat ditelan. Ada dua jenis macam orang Kristen yang ditelan oleh iblis, yaitu orang Kristen yang bodoh dan orang Kristen yang bebal. Dan dua orang Kristen ini yang akan ditelan oleh iblis. Kita baca saja di dalam bentar ya. Kita baca
Kita baca di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-19. Ya. Kita baca Yakobus 2 ayat yang ke-19. Ini adalah orang Kristen yang bebal. Dan orang Kristen yang bebal ini akan ditelan oleh iblis. Ya, saya bacakan ya. Yakobus 2 ayat yang ke-19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas Mesbah? Di situ dikatakan ayat 21, bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatannya? Jadi ini mengingatkan kepada saya, mengingatkan kepada saudara sebagai orang Kristen. Hai manusia yang bebal, iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Iman itu adalah orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan. Orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan itu adalah orang yang beriman. Tetapi imannya mati. Ada orang Kristen imannya mati. Karena apa? Dia hanya percaya Yesus sebagai Tuhan, tetapi dia tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Orang Kristen imannya mati. Dia hanya percaya Yesus sebagai Tuhan, tetapi dia tidak mau menjalankan perintah-perintah Tuhan. Maka disebut orang Kristen yang bebal. Sudah diingatkan sama Tuhan Yesus, jangan berbuat dosa lagi. Tetapi perkataan Tuhan Yesus itu tidak dianggap sama dia. Itu yang dinamakan orang Kristen yang bebal. Dan orang Kristen yang bebal inilah yang akan ditelan iblis, atau keselamatannya diambil kembali sama Tuhan. Ya, orang Kristen yang bebal adalah orang Kristen yang percaya Yesus sebagai Tuhan, tetapi dia tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Padahal Tuhan sudah berulang-ulang kali mengatakan jangan ini, jangan itu. Yang kedua, orang Kristen yang bodoh. Ya, kalau kita baca di dalam Matius 7. Matius 7 ayat yang 2. Matius 7 ayat yang ke-26. Saya bacakan. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Saya ulangi lagi. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Ini berbicara tentang Yesus mengajar di bukit. Dari Matius 5, di situ dikatakan Matius 5 sampai Matius 7, di situ khotbah di bukit. Salah satunya khotbah ayat yang ke-7. Ayat pasal 7 ayat yang ke-26, di situ dikatakan barang siapa yang mendengar perkataan Tuhan tetapi dia tidak melakukannya, ia disebut orang bodoh. Yesus ini kan sudah nggak ada, saudara, sekarang. Yesus sudah di surga. Dan bagaimana supaya kita bisa mendengar suara Tuhan? Melalui Alkitab. Apakah Yesus masih berbicara sekarang ini? Masih. Dia berbicara melalui Alkitab. Ya. Saya memberitakan firman Tuhan, itu sama saja Tuhan berbicara kepada saudara. Bahwa barang siapa yang sudah mendengar perkataan Tuhan atau ajaran Tuhan, tetapi dia tidak mau melakukannya, ia disebut orang bodoh. Ini dua macam orang Kristen. Orang Kristen yang bebal dan orang Kristen yang bodoh. Kenapa dia bebal? Karena dia sudah mendengar firman Tuhan, tetapi dia tidak mau mempraktekannya. Disebut
orang bebal dan orang bodoh. Jadi orang bebal dan orang bodoh itu seperti kakak adik. Seperti kakak adik. Mereka ditelan oleh iblis. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia merasa sudah diselamatkan. Orang bebal itu merasa, gue sudah diselamatkan, nggak perlu lagi firman Tuhan. Orang Kristen yang bodoh dan orang Kristen yang bebal, dia hanya memegang satu ayat, saudara yang kekasih. Di Efesus 2 ayat yang ke-8. Saya bacakan ya. Efesus 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberiannya Allah. Benar nggak ayat ini? Benar. Tapi ayat ini itu untuk orang yang belum bertobat. Untuk orang yang di luar Tuhan. Kalau dia percaya Yesus sebagai Tuhan, dia mendapatkan kasih karunia. Dan setelah mendapatkan kasih karunia, maka Yesus mengajar kepada orang tersebut supaya jangan jatuh lagi dalam dosa. Saudara orang berdosa. Pada waktu saudara percaya Yesus sebagai Tuhan, dosa saudara dihapus. Setelah dosa saudara dihapus, maka Tuhan mengajarkan kepada saudara, mengingatkan kepada saudara, supaya saudara jangan berbuat dosa lagi. Orang Kristen yang tidak mau mendengar suara Tuhan, tidak mau mendengar firman Tuhan, dia itu orang Kristen yang bebal. Dia hanya memegang satu ayat ini. Kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberiannya Allah. Sebab karena kasih karunia. Orang bebal itu adalah orang Kristen yang hanya memegang ayat ini. Dia sudah mendapatkan kasih karunia. Setelah dia mendapatkan kasih karunia, semua ayat-ayat firman Tuhan yang ada di Alkitab ini dia buang. Dia hanya memegang satu ayat, Efesus 2 ayat yang ke-8. Kamu diselamatkan oleh kasih karunia. Ayat ini memang benar. Tetapi firman Tuhan ini ayatnya bukan hanya Efesus 2 ayat 8. Masih banyak ayat-ayat yang lain. Nah, orang Kristen yang bebal, ada orang Kristen yang membuang ayat-ayat firman Tuhan. Dia hanya memegang Efesus 2 ayat yang ke-8. Ya. Ini mengingatkan saya, mengingatkan saudara. Saudara sudah diselamatkan oleh kasih karunia. Setelah saudara mendapatkan kasih karunia, maka Tuhan mengajar kepada saudara bahwa jangan berbuat dosa lagi. Kalau saudara membuang semua perkataan Tuhan Yesus yang ada di Alkitab ini, maka saudara termasuk orang yang bebal. Kalau saudara membuang semua ayat-ayat firman Tuhan yang ada di Alkitab ini, maka saudara disebut orang Kristen yang bodoh. Apa sih perkataan Tuhan itu yang ada di Alkitab ini? Ya, banyak orang Kristen, dia hanya mengandalkan kamu diselamatkan oleh kasih karunia. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Hanya ayat ini yang dia pegang. Ayat yang lain dibuang sama dia. Sehingga Tuhan mengatakan, kamu orang bebal karena kamu tidak mau mengikuti perkataan Tuhan. Kita baca Mazmur 1 ayat pertama. Ini perkataan Tuhan, saudara yang kekasih. Dan perkataan Tuhan ini kalau kita abaikan, maka kita disebut orang bodoh. Atau perkataan Tuhan ini kalau kita tidak mau, kita buang ayat ini, Mazmur 1 ayat 1, maka kita disebut orang bebal. Kita bacakan ya. Mazmur 1 ayat pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini perkataan Tuhan, saudara yang kekasih. Bukan perkataan saya. Perkataan Tuhan yang dicatat di dalam Alkitab. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di dalam
Orang yang berdosa yang tidak duduk di dalam kumpulan orang pencemooh. Dari orang fasik ini adalah orang yang berdosa. Orang yang menghina kebenaran Tuhan. Dan kita diingatkan kepada Tuhan, jangan mengikuti nasihat hamba Tuhan seperti ini. Ayat yang kedua, Mazmur 1 ayat kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini perkataan Tuhan, saudara yang kekasih. Setelah saudara diselamatkan oleh kasih karunia, maka Tuhan berbicara kepada kita, kepada saya, kepada saudara. Janganlah kamu mengikuti nasihat orang fasik. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Renungkanlah Taurat siang dan malam. Jangan jelas ini. Ini perkataan Tuhan, saudara yang kekasih. Kita disuruh merenungkan Taurat siang dan malam. Dan memperkatakan Taurat siang dan malam. Ini perintah, saudara yang kekasih. Perintah dari Tuhan. Tetapi ayat ini dibuang oleh sama orang Kristen. Dibuang oleh hamba-hamba Tuhan. Nggak mau menjalankan hukum Taurat. Nggak mau memperkatakan hukum Taurat. Nah, orang seperti ini yang disebut orang bodoh. Atau orang bebal. Perkataan Tuhan itu nggak dianggap. Orang yang nggak menganggap perkataan Tuhan itu disebut orang bebal. Atau orang bodoh. Di sini dikatakan barang siapa yang tidak mengikuti. Kita baca di dalam Matius tadi ya. Matius 7 ayat 26 saya bacakan lagi biar jelas. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia adalah orang yang bodoh. Perkataan apa yang Tuhan katakan di dalam Matius 7 ayat 26? Ternyata perkataan tentang hukum Taurat juga. Matius 7 ayat 15 sampai 27 itu berbicara tentang hukum Taurat. Makanya Tuhan berkatakan, barang siapa yang tidak merenungkan Taurat siang dan malam dan tidak memperkatakan hukum Taurat itu, maka orang itu disebut orang bodoh. Di dalam Matius 7 ayat 15 sampai 27 itu berbicara tentang hukum Taurat. Orang yang sudah mendengar tentang hukum Taurat, tetapi dia tidak mau melakukannya, maka ia disebut orang bodoh. Berapa banyak orang Kristen yang nggak mau menjalankan hukum Taurat? Berapa banyak hamba Tuhan yang sudah mendengar tentang hukum Taurat oleh Tuhan Yesus, tetapi dia abaikan atau dia menolak hukum Taurat. Maka ayat Matius 7 ayat 26, ia disebut orang bodoh. Jadi orang bodoh adalah orang yang menolak hukum Taurat. Orang bodoh adalah orang yang tidak mau mengikuti perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan di situ dikatakan, renunganlah Taurat siang dan malam. Perkatakanlah Taurat itu. Jadi perkataan kita harus perkataan tentang Taurat. Apa sih tentang Taurat itu? Jangan mencuri. Jangan berdusta, menipu. Jangan menjadi saksi dusta. Jangan berzina. Hormati orang tua. Jangan ada Allah selain Yesus. Ada 10 hukum Taurat yang harus kita ucapkan setiap hari. Tetapi perkataan Tuhan itu enggak dianggap oleh orang-orang Kristen. Bahkan orang Israel pun tidak menganggap perkataan Tuhan sebagai perkataan Yesus itu sebagai Tuhan. Bangsa Israel tidak menganggap Yesus itu sebagai Tuhan. Sehingga apa dampaknya orang yang tidak menganggap perkataan Yesus itu sebagai Tuhan? Maka di dalam Matius 21 ayat 43, bangsa ini keselamatanmu akan kuambil dan kuberikan kepada bangsa yang lain. Bangsa Israel menolak perkataan Tuhan Yesus. Sehingga apa yang terjadi? Keselamatan yang sudah dia dapat
diambil kembali sama Tuhan. Ini adalah contoh kita. Contoh bangsa Israel yang menolak perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan Yesus ya. Sehingga padahal dia bangsa pilihan, saudara yang kekasih. Dia umat Allah yang pilihan Tuhan. Tetapi mereka bisa gagal masuk surga karena mereka tidak mau mengikuti perkataan Tuhan Yesus. Begitupun saudara dan saya sebagai pelajaran. Kalau saudara dan saya menolak perkataan Tuhan Yesus, maka kita seperti bangsa Israel akan kehilangan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ya, kalau saudara tidak mau mengikuti perkataan Tuhan Yesus yang ada di dalam Alkitab ini, maka keselamatan saudara akan diambil kembali sama Tuhan dan diberikan kepada orang lain. Matius 21:43. Keselamatanmu kuambil dan kuberikan kepada bangsa lain. Pada waktu saudara percaya Yesus sebagai Tuhan, saudara sudah mendapatkan keselamatan. Tetapi kalau saudara menolak perkataan Tuhan Yesus yang ada di dalam kitab, maka keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada saudara itu diambil kembali sama Tuhan Yesus. Nah, banyak orang Kristen nggak sadar. Mereka sangka kalau sudah percaya Yesus tetap masuk surga. Betul kalau dia langsung mati. Kalau dia belum mati, maka saudara harus mengikuti perkataan Tuhan Yesus yang ada di dalam Alkitab ini. Jangan dikit-dikit dengar suara Tuhan. Suara Tuhan hanya ada di dalam Alkitab, saudara yang kekasih. Kadang-kadang perbedaan antara suara Tuhan dengan suara hati itu hampir sama, beda tipis. Keinginan kita dengan keinginan Tuhan itu seperti beda tipis. Ya, ini suara Tuhan, ternyata bukan suara Tuhan, suara hati kita. Kalau suara Tuhan, saudara harus merenungkan Taurat siang dan malam. Renungkanlah Taurat itu siang dan malam. Dan perkatakanlah hukum Taurat itu. Saya ngerti. Kalau kita menolak perkataan Tuhan, itu dikatakan orang bodoh dan orang bebal. Dan orang bodoh dan orang bebal inilah yang akan ditelan iblis. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjagalah, iblis berkeliling untuk mencari orang yang dapat ditelannya. Berarti iblis ingin menelan orang Kristen yang bodoh dan orang Kristen yang bebal. Orang Kristen yang gak mau mengikuti perkataan Tuhan, itu disebut orang bebal dan orang bodoh. Dan orang Kristen yang seperti inilah akan ditelan oleh iblis. Berapa banyak orang Kristen yang gak mau mengikuti perkataan Tuhan Yesus? Berapa banyak hamba Tuhan yang tidak menganggap perkataan Tuhan Yesus? Berapa banyak hamba Tuhan yang tidak mau mengikuti perkataan firman Tuhan? Apa sih perkataan firman Tuhan? Kita baca ulang ya. Mumpung saya masih bisa berbicara, saya berbicara di YouTube ini. Mazmur 1 ayat pertama. Ini perkataan Tuhan ya, saudara yang kekasih. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, dan yang duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini perintah Tuhan kepada semua orang Kristen. Jangan mengikuti nasihat orang fasik. Ya, orang fasik itu adalah orang yang berdosa, itu dikatakan. Orang yang menghina kebenaran Tuhan. Itu orang fasik. Dan orang fasik itu adalah orang yang gak mau menjalankan hukum Taurat. Orang Kristen, hamba Tuhan yang gak mau menjalankan hukum Taurat, itu disebut orang fasik. Ini Alkitab yang katakan, bukan saya. Dan di situ dikatakan orang Kristen jangan mengikuti pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat. Ya, ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air yang mengalir, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu